Perkenalkan, nama saya Agesti Alia Puspita dengan NIM 222-100-249 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi luqathah. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian luqathah. Menurut istilah fikih, barang temuan itu sama dengan luqathah. Mendengar barang temuan atau luqathah tersebut, maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain. Nah, luqathah secara etimologi berarti barang temuan. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu. Al-luqathah juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut. Sedangkan secara bahasa, luqathah ialah sesuatu yang ditemukan atau didapat. Jadi, al-luqathah atau barang temuan adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Yang selanjutnya yaitu rukun luqathah. Terdapat dua rukun luqathah. Yang pertama yaitu orang yang mengambil. Jika yang mengambil barang tersebut adalah orang yang tidak adil, hakim berhak menyerahkan barang temuan tersebut kepada orang yang adil dan ahli. Dan jika yang mengambil itu anak kecil, maka hendaknya diurus oleh walinya. Yang kedua yaitu bukti barang temuan. Bukti barang temuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu barang yang dapat disimpan lama, seperti emas dan perak. Hendaknya disimpan di tempat yang sesuai dengan barang itu, kemudian diberitahukan di tempat-tempat yang ramai dalam 1 tahun. Hendaklah pula dikenal beberapa sifat barang yang ditemukan itu ukurannya, umpamanya tempat, tutup, ikat, timbangan, atau bilangannya. Sewaktu diterangkan jangan semuanya, agar jangan terambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua yaitu barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti itu boleh memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan pemilik, atau uangnya disimpan jika kelak bertemu dengan si pemilik itu. Nah, yang ketiga yaitu barang yang dapat tahan lama. Dengan usaha seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat dengan keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi si pemiliknya. Yang keempat yaitu suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia, seumpamanya anak kecil. Sedangkan binatang ada 2 macam. Yang pertama yaitu binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Kedua yaitu binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil, diharuskan melakukan salah satu dari 3 cara. Yang pertama yaitu disembelih, lalu dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. Yang kedua yaitu dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikannya kepada pemiliknya. Yang ketiga yaitu dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata. Yang selanjutnya yaitu macam-macam luqathah. Yang pertama yaitu benda-benda tahan lama. Benda-benda tahan lama yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja, dan yang lain. Yang kedua yaitu benda-benda tidak tahan lama, yaitu benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang si pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan itu dikembalikan. Yang ketiga yaitu benda-benda yang membutuhkan perawatan. Benda ini seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan yang perlu disamak. Yang keempat yaitu barang-barang yang memerlukan pembelanjaan seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing, dan ayam. Pada hakikatnya, binatang-binatang itu tidak dimakan al-luqathah, tetapi disebut al-dalalah, yaitu binatang-binatang yang tersesat atau kesasar.
Nah, dari segi keberadaannya, luqatah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keberadaan satuannya. Berdasarkan keberadaan satuannya ini, harta dibagi menjadi dua, yaitu harta misli, yaitu harta yang mempunyai persamaan harga di pasaran, serta harta kimi, yaitu harta yang tidak memiliki satuan yang sama dalam pasaran. Yang kedua yaitu keberadaan pemakaian. Dalam hal ini, harta atau benda dibagi menjadi dua macam, yaitu harta istihlaki, yaitu harta yang habis karena pemakaian. Harta ini dibagi menjadi dua, yaitu harta yang secara nyata habis karena pemakaian dan harta yang secara yuridis dianggap habis karena pemakaian. Serta harta istimali, yakni harta yang tidak habis karena pemakaian, dapat digunakan secara kontinu dan diambil manfaatnya. Macam-macam luqatah. Ibnu Muflih membagi luqatah kepada 4 macam, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. Luqatah seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan. Nah, yang kedua yaitu hewan yang tersesat. Hewan yang tersesat tidak memerlukan perlindungan seperti binatang buas yang masih kecil, seperti burung dan lain sebagainya. Luqatah semacam ini tidak boleh diambil. Nah, yang ketiga yaitu luqatah di tanah suci haram. Itu haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya. Nah, yang keempat, harta dan hewan yang hilang. Selain yang disebut-sebutkan di atas, boleh diambil dengan diumumkan lebih dahulu selama 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu status luqatah. Menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i, yang lebih utama adalah mengambilnya. Boleh mengambilnya, yaitu dengan pertimbangan apabila orang menemukan khawatir barang temuan itu akan hilang atau ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan tersia-sianya harta. Sementara itu, di sisi lain, orang muslim wajib menolong saudaranya sesama muslim, yaitu dengan memelihara luqatah tersebut. Selain itu, luqatah merupakan amanah bagi penemu yang harus dikembalikan kepada si pemiliknya. Sebagian yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 berikut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya hanya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yaitu hukum memungut luqatah. Yang pertama yaitu hukumnya wajib. Wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil, akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hukum yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun, barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Hukum yang ketiga yaitu makruh. Bagi seseorang yang menemukan harta kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. Hukum yang keempat yaitu haram. Bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut. Yang selanjutnya ini menyiarkan luqatah. Barang temuan atau luqatah akan berada di tangan penemunya, dan penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang, akan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya. Penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Dan jika pemilik tidak muncul, penemu harus mengumumkannya selama 1 tahun. Jika
1 tahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang penemu oleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya. Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu yang berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pada yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya untuk barang yang remeh dan penting. Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara bendanya. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai wadi'ah, ia berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan, kecuali bila disengaja. Nah, waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda, karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 dirham ke atas, hendaklah masa pemberitahuannya selama 1 tahun. Bila harga benda yang ditemukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama 3 atau 6 hari. Jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 tahun itu, dan ketika pemiliknya meminta barang, maka tetap wajib mengembalikannya kepada si pemilik dengan tetap memperhatikan ciri-ciri barang temuan tersebut. Yang terakhir yaitu hikmah luqatah. Yang pertama yaitu bagi pemilik barang. Bagi pemilik barang ini supaya lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadinya dan menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah bagi penemu yaitu mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lain merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim. Hikmah yang kedua yaitu mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanat sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syarat-syarat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.